Pemirsa Intens Investigasi, cinta dan tugas negara sepertinya menjadi dua hal yang sulit disatukan oleh Verrel Bramasta dalam kabar kedekatannya bersama Fuji. Bagaimana tidak di tengah kesibukannya sebagai anggota dewan yang menuntut waktunya selama hampir 24 jam, tapi baru-baru ini Verrel pun mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan, yaitu ia ingin Fuji ikut dalam tugas dinas yang dilakukannya. Tapi, kenapa sampai sekarang Verrel belum juga menggandeng Fuji? Apa hal yang membuatnya enggan membawa Fuji bersamanya? Dan lalu seperti apa pula cerita di balik nonton bioskop bersama antara Fuji dan Verrel yang dilakukannya belum lama ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, atau saat di mana Verrel akhirnya jujur soal keinginannya saat menjalankan tugas negara ingin ditemani Fuji, tentu jika hal tersebut terjadi, pekerjaannya akan terasa mudah, lebih semangat, dan mungkin lebih romantis jika Fuji ada di sisinya. Tapi, Verrel tetap tak mau egois. Ia tahu betul bahwa Fuji memiliki kesibukannya yang sangat padat di dunia hiburan tanah air dan sosial media yang tengah digelutinya saat ini. Belum lagi, saat Verrel berbicara soal orang yang mungkin tidak suka dengannya, dan menurutnya mungkin bisa saja ikut menyerang pasangannya saat ini, yaitu Fuji. Verrel tak mau hal itu terjadi, makanya untuk saat ini ia memilih Fuji untuk lebih menjaga jarak. Tentu kepingin lah, cuman nanti kasihan juga karena pasti kan pasangan saya memiliki kesibukan yang banyak gitu, apalagi di entertainment, haters sama yang suka kan juga banyak. Takutnya ntar kalau ikut ke ranah politik, yang nggak suka dari dunia politik ikut nyerang pasangan saya juga gitu. Jadi sebisa mungkin dijaga dulu aja. Ya, Verrel di balik kehati-hatiannya tentu memiliki banyak alasan belum bisa menggandeng Fuji dalam kegiatan-kegiatan politik yang dilakukannya. Apalagi, Verrel pun kini semakin terbuka soal hubungannya dengan Fuji. Ia bilang, hubungan mereka saat ini sudah makin serius. Bukan sekadar dekat, tapi juga sudah saling menjaga satu sama lain. Tapi kembali lagi, sebagai anggota dewan, Verrel merasa harus lebih berhati-hati. Ia bilang, kehidupan pribadi sebaiknya tak terlalu banyak diumbar di publik. Apalagi kalau sudah menyangkut hubungan asmara. Verrel pun menyebut, dunia politik itu rumit, tak semua orang bisa senang melihat kita bahagia. Bahkan kata Verrel, dalam ajaran Islam pun ada yang namanya penyakit ain, yaitu rasa iri dari mata orang lain yang bisa berdampak negatif. Makanya, ia memilih menyimpan rapat kisah cintanya, biar lebih tenang, biar lebih aman, dan tentu biar lebih berkah. Dan selain itu, Verrel pun sempat kembali angkat bicara soal foto nonton bareng yang sempat viral. Menurutnya, itu bukan dari dia, tapi dari tim di sekitarnya. Bahkan Verrel sempat bercanda, jangan-jangan itu ulah Mas Daiwan, salah satu timnya, yang suka bocorin momennya diam-diam. Yang baik-baik pasti diamini lah Mas. Saya juga pasti ingin fokus ke jenjang yang lebih serius. Cuman yang saya pelajari di dunia politik ini, kita juga kehidupan pribadi itu tidak boleh terlalu disorot. Karena di Islam pun kan ada penyakit ain ya. Jadi tidak semua orang suka mungkin melihat orang lain bahagia. Apalagi di politik lawannya banyak, kita nggak pernah tahu yang mana mau jelekin kita, yang mana mau jatuhin kita. Jadi saya sebisa mungkin mulai saat ini kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin. Kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pastikan teman-teman media juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya kepingin lebih private aja. Ya itu bukan dari saya, itu mungkin dari orang-orang sekitar saya yang suka bocorin ya. Terutama mungkin Mas Dewan ini ya. Udah saya bicarakan juga tadi ya. Sementara itu, di balik kehati-hatian Verrel menjaga privasi. Lain halnya dengan cerita sang ibunda, Vena Melinda, dalam siaran langsung bersama Bella Shofie belum lama ini. Mama Vena bercerita panjang lebar soal momen itu, yang bahkan juga membuat dirinya senyum-senyum sendiri. Diceritakan Mama Vena yang saat itu hadir ditemani anaknya, Atala Naufal, dan ibundanya, yang akrab disapa Niang. Menurut Mama Vena, ia dan Atala sempat diajak nonton bersama oleh Verrel. Tapi anehnya bioskopnya kosong total, sampai ia dan Atala pun sempat dibuat bingung. Ternyata
Satu studio sudah dipesan semua oleh Ferel. Dan tebak siapa yang duduk di bangku paling depan dan tampak paling romantis saat itu. Siapa lagi kalau bukan Ferel dan Fuji? Dan pada akhirnya, walaupun Mama Vena pun mengaku kaget, tapi kejadian itu menurutnya sangat romantis. Jadi kemarin itu aku diajak nonton. Sebenarnya aku tuh film itu nggak suka ya karena kepanjangan. Sebenarnya kita udah nonton film Udah itu, nonton. tapi mama yang maksa yuk kita kesana lagi. Gitu. Film apa sih? Ada. Terus gitu. Tiba-tiba kakak bilang, ayo mah nonton gitu. Terus aku bilang, sama siapa? Sampai book satu bioskop ya. Ya Allah ya. Iya benar. Sama siapa? Saya lama. Nggak diajak sih gitu. Kan banyak bangku kosong. Iya benar. Kita nggak tahu, kita kira tuh nonton biasa kan, Ma. Iya. Terus Ternyata kok kosong ya katanya. bioskopnya ya. Nggak taunya dia booking, terus ada mereka berdua. Kita juga kaget ya. Tapi ya udah, akhirnya So sweet kita, banget kita di belakangnya mereka ya kak ya. Oh, kalau diulang lagi berarti di situ spesial di bioskop itu ya. Oh, gitu. Iya. Enggak, tapi so sweet lah. Di sisi lain, jika sebelumnya Vena Melinda buka-bukaan soal bioskop, kali ini giliran Fuji yang menjawab pertanyaan soal kabar kedekatannya dengan Ferel. Fuji mengaku bersyukur, bahkan menurutnya, kalau tak berjodoh, mereka mungkin tetap berteman. Fuji pun juga sempat memuji Ferel dengan mengatakan Ferel orang yang baik dan selalu punya cara untuk membuat dirinya nyaman. Nah, soal waktu Ferel pernah bilang cemburu gara-gara Fuji ikut tren bonceng motor bareng cowok saat di Cina, Fuji sempat kasih jawaban yang enggak disangka-sangka. Inilah jawaban mengejutkan Fuji. Terima kasih lo sudah mampir. Oh, udah tadi udah kasih. Kalau ketemu aku kok belum? Nah, lo. Soalnya kamu kan sibuk naik motor sama orang lain. Dibahas. Mas yang di sana itu kita lagi kerja sih. Astagfirullahaladzim kan gak jadi aku upload. Di-upload ya. Ya kan jadi upload bakal dikasih tahu kak. Ya, alhamdulillah baik banget, dikasih segala mainan. Berkunjung ke rumah Mama Vena gimana nih kak? Iya, Mama Vena baik banget, nyambut aku sangat baik. Iya, Kak Ferel katanya cemburu karena Kak Fuji Yang konten motor itu loh kak? Konten motor yang mana ya? Yang di Cina kak, gimana tuh? Iya. Karena kan sekarang kan banyak banget yang support Uti. Banyak yang mendoakan. Ya kalau jodohnya ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita kan bisa berteman, kenalan. Banyak juga Doain aja yang baik-baik, jangan terlalu ngatur, terlalu marah. Pokoknya doain aja yang baik ya. Asal jangan kasih dia sakit aja. Heboh soal Ferel masih enggan mengajak Fuji dengan berbagai pertimbangan. Lain halnya dengan sikap Vena Melinda dan Ivan Fadila. Lantas benarkah keduanya mendukung Ferel untuk melaju ke jenjang yang lebih serius bersama Fuji? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kabar kedekatan Fuji Ferel memang cukup menjadi kisah yang menarik. Sampai-sampai di mata sang ibunda, Vena Melinda, ia melihat kisah keduanya layaknya drama Korea. Vena juga merasa cara Ferel memperlakukan Fuji itu beda dari biasanya, dan menurutnya pula ada perubahan baik yang mulai terlihat dari sang putra. Maka dari itu, ia pun mendoakan yang terbaik, tapi tetap pasrah menyerahkan keputusannya kepada Sang Maha Kuasa. Aku tuh ngeliat mereka tuh kayak nonton drakor sih sebenarnya, karena sweet banget gitu. Artinya sweetnya tuh kita kayak nonton film yang lagi drama Korea yang romantis gitu. Dan aku tuh ngeliat Ferel tuh beda, treatmentnya beda gitu.
Dan mudah-mudahan ini menjadi satu perubahan bagi Ferel sendiri untuk bagaimana caranya dia sebagai laki-laki dewasa menghargai calonnya dia mungkin. Kan kita nggak tahu tujuannya kemana, tapi kalau aku lihat, kalau aku secara pribadi melihat Uti gitu ya, dia juga perempuan yang mandiri, juga keluarganya juga baik, karena aku kan beberapa kali ketemu sama Oma Opa Galang, ngobrol meskipun belum deep talk ya, tapi at least kita kalau ada keluarga yang baik ya kita juga harus baik. Aku lihat Uti juga orangnya baik ya, dan dia mandirinya itu loh. Aku kan pernah ke rumahnya, itu galau udah diprogramin les ini, kemudian rumahnya rapi banget. Aku kan suka sama orang rapi ya. Terus kemudian pola pikir dia, tapi dia tuh termasuk yang punya prinsip ya. Jadi dia cerita ya di podcast aku kalau dapat mungkin pasangan hidup yang bisa jadi leader, jadi imam, ya dia akan ngikut gitu. Jadi dia bagus lah, meskipun perempuan alfa tapi tetap bisa menghargai dan tahu marwahnya dia. Pernikahan tuh aku sih menyerahkan kepada Ferel ya, karena Ferel tuh udah pria dewasa. Jadi yang penting kalau buat aku nih sebagai ibu kandungnya, yang penting Ferel itu harus dapat teman ibadah. Jadi istrinya tuh benar-benar teman sesurganya dia, bukan hanya di dunia, tapi di surganya Allah. Nah, caranya gimana? Ya hanya minta sama Allah. Bukan karena fisik, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, tapi memang benar-benar dia diciptakan untuk Ferel. Menjadi teman ibadah, teman sesurga, dan menjadikan Ferel lebih istiqomah di jalan Allah. Ya, kalau ngomongin soal perubahan itu juga benar-benar terasa di mata sang ayah, Ivan Fadila. Katanya, sejak menjadi anggota dewan, Ferel makin kelihatan dewasa dan bijak. Ivan Fadila juga melihat sendiri bagaimana anaknya kelihatan bahagia bersama Fuji, dan sebagai ayah, ia pun mendukung penuh semua yang Ferel jalani, asal itu baik dan bikin Ferel bahagia. Bahkan, tanpa ragu Ivan juga mengaku siap punya menantu di tahun ini. Gak main-main, ia juga sudah mulai siap mental buat jadi kakek. Meski begitu, soal kriteria calon menantu, Ivan percaya Ferel sudah cukup bijak untuk memilih siapa yang paling pas di hatinya. Jelas kalau perubahan banyak banget dari dia mengikuti perkembangan dia ya, dari kecil, SD, SMP, SMA, sampai sekarang jauh banget gitu loh. Di dunia entertain sama di dunia politik dia sekarang aja udah jauh banget bedanya gitu loh. Dimana dia lebih banyak bisa mengerti orang. Kalau dulu kan namanya artis kan karpet merah kalau kemana-mana kan, wah ditungguin, dilayanin. Nah sekarang kebalikan, dia sebagai wakil rakyat melayani gitu. Jadi ya namanya ada sesuatu sesuatu yang baru, sesuatu yang ini pasti merupakan warna baru ya untuk hidup kita ya, apapun itu ya, baik itu pekerjaan, teman dekat. Saya pikir ya sesuatu yang berarti untuk dia juga. Pikir gini loh, Ferel bisa menempatkan dirinya di mana dia berada gitu. Yang penting adalah bagaimana si yang bersangkutan, Ferelnya itu nyaman, dia merasa bahagia. Saya selalu setuju, saya bilang apapun yang kamu lakukan, yang penting saya memberikan contoh kehidupan, gambaran kehidupan. Sejauh kamu ngerasa bahwa kamu nyaman, terus kamu bisa mendapatkan hal-hal positif, ya udah jalanin aja. Kalau dia senang, dia happy, saya senang. Ada. Bagi saya benar-benar kalau untuk pasangan hidup, saya serahkan ke anak. Siap lah, saya udah senang kok, secepatnya nimang cucu mah seneng. Saya nggak pernah nanya lebih dalam. Kalau dia cerita, saya tanggepin. Ferel mudah-mudahan bisa cepat mendapatkan jodoh yang sesuai sama apa yang diharapkan sama dia, bisa buat dia nyaman, bisa saling menularkan hal positif. Di sisi lain, atau kembali mengulang momen sebelumnya, Ferel dalam akun media sosialnya memang sempat menyebut akan terus melindungi Fuji. Dan ternyata, hal ini langsung disambut baik oleh nenek Ferel, yang akrab disapa Niang. Lantas, apa kata Niang saat itu? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Kebersamaan Fuji dan Verrell Bramasta yang sempat berlangsung di sebuah wahana permainan belum lama ini memang terlihat begitu dekat, saling melempar senyum dan candaan ringan. Tapi yang mungkin masih menjadi perbincangan adalah komentar super romantis yang dituliskan Verrell di unggahan Fuji saat itu tertulis manis. I will protect you from all around you. I will be here. Atau yang artinya, aku akan melindungimu dari semua sekelilingmu, aku akan di sini. Dan komentar itu pun bukan hanya menggetarkan hati netizen, tapi juga menyentuh hati orang terdekat Verrell, yaitu sang nenek tercinta, Nimade Ayu Rahmawati alias Niang. Selanjutnya, Niang pun tak kuasa menyembunyikan kesan positifnya terhadap perempuan yang kini ramai disebut-sebut sebagai calon menantu idaman itu. Penilaiannya terhadap Fuji kurang lebih sama dengan sang anak, Vena Melinda. Tak hanya itu, Niang bahkan menegaskan bahwa kematangan Fuji sudah terlihat dari cara ia mengatur dirinya sendiri. Sehingga Niang dan Vena melihatnya sebagai anak yang sudah sangat dewasa untuk anak seumurnya. Syukur banget ya. Jadi laki-laki itu harus bisa melindungi ibunya, pasangannya, nanti anaknya. Ya itu jadi laki-laki harus begitu. Gitu, karena dia yang harus nomor satu melindungi. Ya memang apa adanya gitu. Memang apa adanya, kalau dilihat kan memang ini ya mandiri gitu, dengan umurnya segitu udah mandiri banget. Itu emang berarti kan betul kata Vena, kalau kita ini kalau sudah bisa mengatur, atau Niang pernah bilang juga ke anak-anak, kalau kita sudah bisa mengatur diri kita, lingkungan kita kecil itu, berarti itu sudah mulai pendewasaan. Nah, selanjutnya semua belajar pelan-pelan tapi pasti kan, karena kan kalau kita punya suatu pekerjaan, kalau kita jalanin dengan serius dan ikhlas, berarti ikhlas tuh senang, pasti hasilnya bagus. Satunya cantik, satunya cakep, sama-sama mandiri, dua-duanya cocok. Tinggal namanya dua orang yang baru bersama, pasti harus kita cocokkan kekurangan, bukan kelebihan. Kalau kelebihan kan mudah ya, kalau kekurangan yang harus kita pelajari. Itu yang selalu yang tanamkan ke cucu dan anak dari dulu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.